Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang-orang yang tak dapat kita balas budi baiknya. Kita tumpang 9 bulan 10 hari, bukan kamar, bukan rumahnya, perutnya, rahimnya, badannya, meregang nyawa dia mengeluarkan kita ke atas mereka. Pagi ini bahkan mulai malam tadi terbayang wajahnya di pelupuk mata. Sebagian saudara kita pulang dari sholat ini masih dapat mencium tangannya, memeluk tubuhnya yang mati. Tapi kita, jangankan untuk memeluk badan jasadnya, untuk berziarah ke kuburnya pun jauh. Apa yang dapat kita katakan? Apa yang dapat kita sampaikan? Kalau masih sanggup mengirimkan Al-Fatihah, kirimkan. Kalau masih mampu melantunkan doa Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, tetesan embun di atas gurun pasir yang panas, itulah yang akan disampaikan para malaikat ke makam-makam mereka. Orang tua yang dulu gagah perkasa, melepuh kulitnya karena terik panas matahari untuk menyekolahkan kita. Berapa banyak, berapa hari, berapa saat dia menahan makan demi untuk kebahagiaan kita. Tapi hari ini, apa yang dapat kita balaskan untuk mereka? Di hari baik bulan mulia, berapa banyak orang yang bisa menggantikan bajunya dengan baju yang baru, membawakan makanan yang lezat, berharap bahwa makanan itu akan membasahi kerongkongannya. Tapi kita yang tak dapat membalas, kita dapat berkirim sedekah. Saat yang begitu sayang kepada ibunya, datang bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, ummi matat, ibuku sudah meninggal dunia ya Rasulullah. Afa atasaddaqu anha? Kalau aku bersedekah, apakah sampai pahalanya untuk dia? Apakah sedekahku itu hanya untuk aku saja? Apakah yang mendapatkan pahalanya cuma aku ya Rasulullah?" Apa jawab baginda? Tasaddaq, bersedekahlah saat pahalanya sampai. Oleh sebab itu, yang berkurban untuk orang tuanya, maka pahalanya sampai. Dia mendapatkannya, orang tuanya pun juga mendapatkan aliran pahala untuknya. Lalu kemudian saat bertanya, ayu sadaqatu afdal, apa sedekah yang paling afdal ya Rasulullah? Nabi menjawab, saqyul ma, memberikan air minum. Jazirah Arab, gurun pasir kering kerontang, panas terik. Apa yang bisa meringankan beban orang lain? Membuatkan sumur bor, menyiapkan air minum, maka buatlah itu. Negeri gemah ripah roh jenal, tokat dan batu jadi tanaman, untayan zamrud katulistiwa, subur, air melimpah ruah. Tapi masih ada anak-anak yatim yang belum bisa bersekolah, bayarkan. Ada masjid yang masih perlu bangunan, sambungkan. Ada tanah kosong yang perlu diwakafkan sehingga bisa mendirikan hotel. Kenapa mesti hotel? Bicara tanah wakaf hilang, tak bermakna, hanya sebagai tempat perkuburan. Berhenti, stop. Tidak, ternyata di atasnya dibangun hotel, dibangun ruku. Hasilnya disalurkan untuk fakir miskin dan du'afa. Dengan niat ayah dan ibu, mengalirlah pahalanya sampai ke makam mereka. Hari ini kita berkumpul
Hari ini kita berzikir, hari ini kita bertakbir mengagungkan asma Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Hanya takbir itu saja yang dapat mengusir risau hati gundah gulana. Hanya takbir itu saja yang dapat menghilangkan kesedihan. Hanya takbir itu saja yang dapat menguatkan jiwa. Sesungguhnya di balik tubuh yang gagah perkasa itu rapuh, sedih. Apa yang bisa menghilangkan kesedihan? Dirimu merasa kecil, dirimu merasa tak bermakna, maka agungkan Allah dengan melafazkan Allahu Akbar tanggal 10, Allahu Akbar tanggal 11, Allahu Akbar tanggal 12, hari tasyrik tanggal 13, sampai menjelang tenggelam matahari kita tetap bertakbir Allahu Akbar. Datang risaumu, usir dengan Allahu Akbar. Datang sedihmu, halau dengan Allahu Akbar. Saat itu kita sedang mengagungkan Allah, kita sedang bernaung di bawah bayang-bayang keagungan kemuliaan la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Hari ini kita masih bisa berkirim doa pada orang tua. Hari ini kita masih mengenang ayah dan bunda. Yang perlu kita pikirkan ke depan, apakah 20 tahun, 30 tahun akan datang saat kita sudah mati dimakan cacing tanah, masuk ke liang lahat, apakah anak-anak kita juga akan mampu mengangkat tangan dan berdoa Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira? Apakah anak-anak kita nanti akan datang ke pengurus masjid berkata, ini kurban untuk saya, ini kurban untuk istri saya, ini kurban untuk anak saya, dan ini kurban untuk almarhum ayah dan almarhum ibu saya? Kita tak dapat menjawabnya sekarang. Begitu mudah menggerakkan anak lidah. Dia mungkin akan menjadi orang kaya, dia mungkin akan menjadi pejabat yang punya kuasa. Cita-cita orang tua sudah terlaksana, tapi apakah dia akan mengenang kita? Tak ada jaminan. Kalau tidak, kita tanamkan pendidikan agama. Berkurban adalah pesan dari kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi jangan lupa, berbakti kepada orang tua bagian dari ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa kata ayahnya? Ayahnya bukanlah ayah yang biasa, tapi ayah yang luar biasa. Bukan sekedar penyembah berhala. Azar ayah Nabi Ibrahim pembuat berhala, pencetak berhala, penyembah berhala. Ketika Nabi Ibrahim mengajaknya untuk menyembah Allah, apa jawabnya? La in lam tantahi, kalau kau tak berhenti mendakwahi saya, kalau kau tidak berhenti menceramahi saya, kalau kau tidak berhenti untuk memberikan hidayah, kalau kau tidak berhenti untuk mengajak aku, la arjumannaka, aku lempar engkau dengan batu, wajurni malia, tinggalkan aku untuk waktu yang lama, pergilah engkau wahai Ibrahim. Kasar kata-katanya. Apakah Ibrahim mencaci maki sumpah serapah? Apakah Ibrahim melawan? Dengan kelembutan Sayyidina Ibrahim alaihissalam berkata, Sa'astaghfirulaka Rabbi, aku akan memohonkan ampun kepada Allah untukmu wahai ayahku. Aku tetap akan memintakan ampunan Allah walaupun kau kasar kepada aku, walaupun kau penyembah berhala. Sa'astaghfirulaka Rabbi, aku tetap akan memohonkan ampun kepada Allah untukmu. Apa balasan Allah untuk Ibrahim alaihissalam? Begitulah Allah. Allah tak pernah membalas satu. Allah tak pernah membalas satu perbuatan kita dibalas satu. Tidak. Karena sifat Allah, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Apa dibalas Allah untuk Ibrahim? Kalau Ibrahim berbakti kepada ayahnya satu, maka Allah balas untuk Ibrahim dua. Diberilah dia Ismail, diberilah dia Ishak. Dan kedua anak-anak itu anak-anak yang berbakti, bukan sekedar saleh, tapi menjadi nabi. Dua-duanya menjadi besar dalam sejarah. Oleh sebab itu, mungkin ada di antara kita yang kurang beruntung, dicampakkan, dibuang, tidak dipedulikan, marah. Biarlah itu menjadi urusan orang tua kita. Jangan kita urus antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena andai kita gendong dia dari tempat kita duduk hari ini, kita bawa ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah, kita gendong dalam keadaan tawaf, sa'i dan umrah, kembali lagi ke tempat kita, belum dapat menebus satu tetes darahnya saat melahirkan kita.
belum dapat menebus susah hatinya, tidak dapat makan minumnya, muntahnya, panas dingin tubuhnya saat kita berada di dalam rahimnya. Andai dia salah, biarlah kesalahan itu antara dia dengan Allah saja. Tak perlu kita menjadi hakim yang merasa lebih berkuasa daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah mewajibkan supaya engkau beribadah kepada Allah. Setelah Allah langsung kepada orang tua. Wa bil walidaini ihsana, berbaktilah kepada orang tua.